Nah, berikut adalah definisi dari James A.F. Stoner yang menyatakan bahwa keputusan adalah suatu pemilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Dalam definisi ini mengandung 3 pengertian. 1. Adanya pemilihan dengan berdasarkan logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa sebuah alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu semakin mendekatkan pada suatu tujuan tersebut. Nah, selanjutnya arti pengambilan keputusan dalam manajerial, yaitu salah satu fungsi manajemen di mana pihak-pihak terkait melakukan pertimbangan dan menjatuhkan pilihan yang meliputi perumusan masalah, menganalisis masalah, menentukan dan mengembangkan alternatif, mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan, dan melakukan evaluasi. Nah, jadi sehingga pengambilan keputusan sangat penting dalam pemecahan masalah manajemen yang diharapkan dapat mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya adalah proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Di sini saya mengambil contoh. Misal, saya ingin membeli laptop. Lalu, identifikasi kriteria keputusan. Nah, tentu dalam laptop kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang ingin kita miliki. Misal, memori dan storage-nya berapa, kualitas display-nya berapa, lama pemakaian baterainya, harganya, serta berat laptopnya. Lalu, alokasi bobot setiap kriteria. Nah, dari kriteria yang tadi kita harus memberikan penilaian. Misal memori dan storage kita beri nilai 10, kualitas display kita beri nilai 8, lama pemakaian baterai kita beri 6, harga kita beri 4, dan berat laptop kita beri nilai 3. Setelah itu kita melakukan penyusunan alternatif nih. Lalu kita analisis alternatif yang tersedia. Misal alternatif yang tersedia ada Toshiba, ada Acer, ada Apple, ada HP, ada Sony, dan lain-lain. Lalu kita lakukan proses selanjutnya yaitu pemilihan sebuah alternatif. Nah, alternatif yang dipilih berdasarkan jumlah bobot yang terbesar. Lalu setelah itu kita implementasikan alternatif tersebut. Misalnya dari alternatif yang ada seperti Toshiba, Acer, dan lain-lain, ternyata laptop Dell lebih banyak bobotnya dari alternatif yang tersedia. Nah, setelah itu kita evaluasi nih efektivitas keputusan yang kita ambil. Baik, selanjutnya tipe-tipe pembuatan keputusan. Tipe-tipe pembuatan keputusan ada 2. Yang pertama, keputusan yang terprogram, di mana penyelesaian masalah rutin yang ditetapkan dengan peraturan, prosedur, atau kebiasaan. Contohnya, manajer produksi dari PT Ali Sukses selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan dalam menentukan tujuan. Selanjutnya, terdapat keputusan tidak terprogram. Keputusan ini merupakan penyelesaian spesifik yang diciptakan lewat proses tidak terstruktur untuk menangani masalah yang non-rutin. Keputusan ini biasanya terjadi di manajemen tingkat atas informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Contohnya, Pak Ali adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat, di mana demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil itu berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Baik, selanjutnya mengenai kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan terdiri dari 3. Yang pertama, kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Kepastian sendiri merupakan keadaan ideal di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat atau akurat karena hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan sudah diketahui. Yang kedua, risiko. Risiko ini sebuah situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dari pilihan alternatif keputusan tertentu. Nah, yang terakhir adalah ketidakpastian. Merupakan situasi di mana pengambil keputusan tidak memiliki perkiraan kemungkinan yang pasti atau masuk akal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas gaya pengambilan keputusan. Seperti pada gambar di sini dapat teman-teman lihat bahwa gaya pengambilan keputusan ini di dalam tabelnya ada analitik,
konseptual, direktif, dan behavioral. Nah, setelah cara pengambilan gaya pengambilan keputusan, selanjutnya kita akan membahas bias dan kekeliruan pengambilan keputusan. Nah, bias apa saja sih yang ada di dalam pengambilan keputusan dan kekeliruan apa saja sih yang biasanya terjadi di dalam pengambilan keputusan ini? Yang pertama yaitu ada bias konfirmasi, bias perwakilan, bias mandiri, insight bias, bias keacakan, framing bias, bias ketersediaan. Nah, lalu kekeliruan pengambilan keputusan apa sih yang biasanya sering terjadi? Itu ada heuristik, terlalu percaya diri, kepuasan yang cepat, efek berlabuh, lalu ada kesalahan biaya. Nah, itulah bias dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Yaitu berpedoman pada pengambilan keputusan efektif serta kebiasaan organisasi yang handal. Keputusan yang efektif ditandai dengan fokus pada hal penting, logis dan konsisten, mengakui pemikiran subjektif dan objektif, serta menggabungkan pemikiran analisis dan membutuhkan banyak informasi dan analisis, pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan, serta bersifat langsung, bisa diandalkan, mudah digunakan, dan mudah didominasi. Akan membahas studi kasus mengenai penjualan produk PT Telkomsel. Dalam proses pengambilan keputusan, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Faktor yang dapat meningkatkan penjualan produk antara lain ada 4, yaitu sasaran produk itu sendiri, harga, promosi, serta area produk dipasarkan. Dari keempat faktor tersebut, kita perlu menerima banyak masukan sebelum membuat keputusan, menentukan segmen pasar atau sasaran yang jelas, menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, menentukan kegiatan promosi apa yang perlu kita lakukan, serta mengetahui bahwa masing-masing area memiliki karakteristik konsumen yang berbeda. Sehingga alternatif keputusan yang kita dapatkan adalah segmen pasar atau sasaran terbagi menjadi 3. Contohnya anak muda, menengah ke bawah, dan pekerja kantoran. Dikarenakan setiap segmen pasar memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Yang kedua, menetapkan harga yang bersaing dengan kompetitor, serta menyesuaikan dengan segmen pasar yang dituju. Ketiga, mengadakan promosi secara masif, baik berupa iklan, diskon, maupun cashback. Jika segmen pasarnya adalah menengah ke bawah, bisa melalui kegiatan gerobak pasar dan gerobak pasar, membuat paket-paket yang beragam sehingga terdapat banyak pilihan dan dapat menyesuaikan kebutuhan konsumen. Pemasaran melalui outlet sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dan menjadi platform untuk outlet yang membuat dari pasar agar outlet mau menjual produk Telkomsel. Dan yang terakhir, pemilihan tempat distribusi yang strategis, baik outlet maupun direct selling. Karena dengan promosi yang baik, tetapi tempatnya tidak strategis, akan menyebabkan promosi tersebut tidak